Jamaah yang dirahmati oleh Allah, tak terasa bahwasanya kita sekarang sudah masuk di bulan Sya'ban. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Sya'ban, beliau sangat semangat dalam beribadah kepada Allah. Bahkan para sahabat itu heran melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan Sya'ban sangat banyak beribadah. Tentunya sholat 5 waktu, tentunya bermunajat kepada Allah, dan beliau di antara puasa sunnah yang terbanyak beliau lakukan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa yang dilakukan adalah puasa sunnah yang paling banyak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalankan adalah puasa Sya'ban. Sampai-sampai ada salah satu sahabat yang konfirmasi, yang bertanya. Diriwayatkan dari salah satu hadis an Usama bin Zaid qala, qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu sahran minas suhur ma tasumu min Sya'ban. Usama bin Zaid itu bertanya atau berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, lam araka, saya tidak pernah melihat panjenengan berpuasa sebanyak puasa sunnah yang panjenengan lakukan di bulan Sya'ban. Itu artinya apa? Bulan Sya'ban ini adalah menjadi sebuah bulan penentu, yang mana bulan Sya'ban itu nanti amal ibadah kita ini akan diserahkan. Amal ibadah kita, catatan kita ini akan diserahkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika sahabat Usama bin Zaid ini bertanya seperti itu, baginda Rasulullah banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Bulan Sya'ban adalah bulan yang dilupakan manusia. Kenapa? Bainar Rajab wa Ramadan. Karena bulan Sya'ban ini berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kita tahu sendiri kemuliaan yang dimuliakan oleh Allah di bulan Rajab. Di sana ada Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rajab ada peristiwa besar yang sangat bersejarah, yaitu peristiwa Isra Mi'raj, dan hadiah terbesar yang sampai saat ini kita jalankan, salat 5 waktu. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk senantiasa bisa melakukannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak beristighfar, banyak beribadah di bulan Sya'ban, artinya apa? Baginda menjelaskan kepada para sahabat pada waktu itu, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Di malam nisfu Sya'ban, di bulan Sya'ban ini adalah bulan penentu, turfa'ul amal, diangkatnya amal, dilaporkan amal ibadah kita dalam 1 tahun itu di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan, sangat berharap dan ingin mempersembahkan amal yang terbaik. Maka baginda Rasulullah menerangkan di para sahabat, fa uhibba ayyurfa amali wa ana shaimun.
Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap sangat berkeinginan ayyurfa amali, ketika amal ibadahku diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ana shaimun, saya dalam keadaan berpuasa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita tahu bahwasanya di bulan Sya'ban ini ada nisfu Sya'ban. Diceritakan dalam salah satu kitab Ihya Ulumuddin bahwasanya barang siapa yang berdoa di malam nisfu Sya'ban, aku kabulkan doanya. Bahwasanya barang siapa yang memohon rizki kepadaku, aku beri dia rizki. Dan barang siapa yang bertaubat kepada Allah, maka aku kabulkan taubatnya, aku terima taubatnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, bukan berarti terus di luar bulan Sya'ban amal ibadah kita tidak diterima. Bukan berarti di luar Sya'ban Allah tidak merahmati kita. Bukan berarti di luar Sya'ban taubat kita tidak diterima. Tapi itu artinya di bulan Sya'ban itu adalah bulan yang sangat istimewa, yang lebih dicintai oleh Allah, yang lebih dirahmati oleh Allah. Dalam salah satu riwayat dijelaskan, yattali'ullahu ila khalqihi, yattali'ullahu ila khalqihi, Allah merahmati makhluknya fi lailatin nisfi min Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban. Artinya apa? Ketika Allah merahmati makhluknya, berarti orang itu ketika banyak dosa diampuni dosa-dosanya ketika dia mau meminta ampun. Ketika Allah merahmati, berarti Allah memandang hamba tersebut. Ketika Allah memandang hamba tersebut, berarti Allah sayang kepada hamba tersebut. Ketika Allah memandang tersebut, berarti kemungkinan besar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menjadi penentu inti dari amal ibadah kita adalah diterimanya amal. Maka dari itu diteruskan oleh baginda Rasulullah, fayaghfiru li jami'i khalqihi, maka di malam nisfu Sya'ban nanti Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semua makhluknya penduduk bumi ini yang beriman, yang mau beramal soleh, itu yang diampuni. Terus yang menjadi pertanyaan, siapa yang tidak diampuni oleh Allah? Illa limusyrikin au musahinin. Yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang musyrik. Yang dimaksud orang musyrik adalah orang yang mensekutukan Allah. Yang dimaksud orang musyrik adalah orang yang tidak mau menyembah kepada Allah. Yang dimaksud dengan musyrik adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang tidak dimaafkan dan tidak diampuni oleh Allah, yang tidak diterima amal ibadahnya oleh Allah, yang kedua adalah musakhinin. Siapa musakhin itu? Adalah orang Islam yang di dalam dirinya, yang di dalam jiwanya, yang di dalam hatinya masih ada kebencian, masih ada kedengkian, masih ada dendam di dalam dirinya, masih ada saling memutuskan hubungan famili, hubungan silaturahim hanya gara-gara urusan dunia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, di bulan nisfu Sya'ban ini, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mari kita sama-sama introspeksi diri, koreksi diri, dan mau memperbaiki diri. Apabila barangkali di antara kita ada dendam, ada dengki, ada kebencian, terus kadang-kadang lebih-lebih ada yang memutuskan hubungan tali silaturahim kepada saudara kandungnya, dan bahkan apabila ada orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, secepatnya, tidak usah menunggu nisfu Sya'ban. Mari kita saling bertobat, mari kita hapus kebencian, kedengkian, penyakit hati yang ada dalam diri kita.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sangat merugi. Diumpamakan orang yang merugi itu adalah dia punya lahan sawah yang lebar, dia punya kebun yang lebar, dia punya tanah yang lebar, tapi di situ turun hujan yang sangat deras, tapi tanahnya sama sekali tidak kena air, tidak terkena air, tanahnya kering. Itu diumpamakan adalah orang yang ketika memasuki bulan Sya'ban, orang yang memasuki bulan nisfu Sya'ban lebih-lebih, tapi dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia masih ada dendam, dengki, iri hati, bermusuhan dengan sesama orang Islam. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat melarang, la yahillu, tidak halal. Siapa yang tidak halal? Bahasa tidak halal kalau diartikan adalah berarti haram. Apa yang diharamkan oleh baginda Rasulullah? Ayyahjura akhahu fawqa salas. La yahillu ayyahjura akhahu fawqa salas adalah orang Islam yang tidak saling menyapa kepada saudaranya fawqa salas, di atas 3 hari. Faman hajara fawqa salas famata dakhalan nar. Barang siapa yang tidak saling menyapa kepada saudaranya, di dalam hatinya ada kedengkian, kebencian, saling tidak rukun, saling memutuskan hubungan silaturahim kepada saudara sesama umat Islam, kok tiba-tiba dicabut nyawanya oleh Allah, dikhawatirkan, naudzubillah, itu termasuk tanda su'ul khatimah, naudzubillah min dzalik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya dengki, iri hati, tidak suka dengan sama orang Islam, baginda Rasulullah sangat mengingatkan kepada kita, iyyakum wal hasad, fa innal hasad yakulul hasanat kama takulun narul hataba. Awas, jauhilah olehmu sifat dengki, iri, benci kepada orang lain. Sifat kedengkian itu bisa menghapus amal ibadah kita sebagaimana api membakar kayu bakar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sesibuk apapun ibadah kita, sesibuk apapun aktivitas kita maksudnya, maka ketika sudah memasuki malam nisfu Sya'ban, mari kita luangkan waktu kita, mari kita menghadap kepada Allah, mari kita meminta ampun kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dengan banyaknya ibadah kita, secara sosial kita dikatakan orang yang ahli ibadah, banyak umrohnya, bahkan juga sudah dikatakan sudah haji, tapi masih dalam dirinya, sifatnya atau dalam hatinya masih ada kedengkian, kebencian, masih ada, tidak rukun dengan tetangga, tidak rukun dengan teman, tidak rukun, bahkan ada yang masih durhaka kepada orang tua. Saat ini juga mari kita sama-sama meluangkan waktu untuk menghapus semua sifat-sifat yang tercela itu, agar supaya Allah merahmati kita, Allah melindungi kita, dan Allah menerima amal ibadah kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalahu minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Wa qur rabbighfir warham anta khairur rahimin.